warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani 200302033, jurusan Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak J.K. Al-Busri, SEMM, selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6 secara rangkum. Pada pertemuan 2, kita akan membahas seputar manajemen. Pengertian manajemen itu sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam memimpin organisasi atau perusahaan tertentu. Sedangkan manajer adalah seorang anggota organisasi yang memadukan atau mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan orang lain. Manajemen dibutuhkan agar kelompok dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Kinerja operasional terbagi atas efisiensi dan efektivitas. Efisiensi yaitu melakukan hal yang benar atau mendapatkan hasil yang banyak dari jumlah input yang paling sedikit. Berikut ilustrasinya. Saya ingin pergi ke Jogja naik bis dengan biaya sebesar 100.000 serta memakan waktu 10 jam. Pernyataan tersebut dapat dikatakan efisien namun tidak efektif. Efektif yaitu melakukan hal yang benar atau menyelesaikan kegiatan sehingga tujuan organisasi tercapai. Berikut ilustrasinya. Saya ingin pergi ke Jogja dengan naik pesawat yang hanya memakan waktu 45-60 menit dengan biaya 350.000. Pernyataan tersebut dapat dikatakan efektif namun tidak efisien. Manajemen berusaha untuk meningkatkan efisiensi yang tinggi, menggunakan sumber daya rendah, serta meningkatkan efektivitas dengan pencapaian tujuan yang tinggi. Manajemen memegang fungsi dalam aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas bisnis dari suatu organisasi atau perusahaan. Pada pertemuan 3, kita akan membahas teori organisasi klasik. Pada teori organisasi klasik, kita diharapkan bersikap rasional dan logis, serta efisien agar menghasilkan kinerja yang baik, mengembangkan struktur dan koordinasi yang mengintegrasikan bagian dari suatu organisasi. Pada awal masa penerapan teori organisasi klasik memang mengalami beberapa kendala yang menimbulkan permasalahan baru, sehingga mengakibatkan perubahan pada sistem manajemen perusahaan yang sudah dijalankan. Penekanan pada aspek struktural dan administratif menjadi perhatian dalam organisasi untuk menjalankan pekerjaan, yang artinya seseorang yang menerima tugas diberikan otoritas yang sah untuk digunakan pada pihak lain yang berada di bawah posisi yang diberi kuasa. Pembagian kerja yang jelas, spesifikasi kemampuan teknis. Kontribusi teori organisasi klasik secara birokrasi atas dasar hierarki sampai saat ini masih banyak digunakan organisasi modern, memberikan anatomi organisasi formal dengan 4 unsur pokok, seperti sistem kegiatan yang terkoordinasi, kelompok orang, kerjasama, serta kekuasaan dan kepemimpinan. Teori organisasi manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini, seperti pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan, pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan melakukan pendekatan keputusan secara rasional. Pada pertemuan 4, saya akan membahas mengenai globalisasi dan daya saing. Dalam era globalisasi, bisnis dan ekonomi ikut terpengaruh. Batasan antar negara tidak menjadi masalah pada saat teknologi semakin maju. Hal ini mendorong banyak pelaku bisnis untuk masuk ke bisnis global. Daya saing merupakan posisi relatif salah satu pesaing terhadap para pesaing yang lain. Perusahaan memiliki kemampuan bersaing atau competitive advantage yang berbeda-beda untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi dari rata-rata dalam suatu industri tertentu. Terdapat 2 kriteria manfaat globalisasi, yaitu yang pertama adalah posisi relatif masa kini melihat ke masa depan.
Daya saing dapat disebut sebagai kesiapan suatu bangsa untuk interaksi daya saing masa depan, agar lebih kompetitif dapat bersaing dalam merebut pasar. Yang kedua adalah posisi relatif masa kini dari masa lalu ke masa kini. Daya saing juga digambarkan sebagai benchmark untuk prestasi yang telah lalu, agar dapat kompetitif untuk mencapai peringkat yang diinginkan. Selanjutnya terdapat 6 tahap dalam memasuki pasar internasional atau go internasional, yaitu ekspor dan impor, lisensi, franchise atau waralaba, usaha bersama atau joint venture, global strategic partnership, dan wholly owned subsidiaries. Selanjutnya, pada pertemuan 5 membahas mengenai mendirikan dan memperbarui organisasi. Menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Pengusaha atau entrepreneur adalah seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi spesifik seorang wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Tidak seperti wirausahawan, manajer cenderung menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Sedangkan wirausahawan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Peter Senge membedakan 2 macam pengalaman organisasi, yaitu pengalaman adaptif dalam organisasi, yaitu mengimbangi perubahan, dan pengalaman generatif, yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi. Konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Senge dan James Bryan Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Terakhir, pada pertemuan 6 yaitu mengenai perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan yaitu proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu. Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Sedangkan sasaran memberikan arah untuk memfokuskan usaha kita serta menjadi pedoman rencana agar membantu mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Hierarki rencana organisasi terbagi atas perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Perencanaan strategik adalah rencana yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Sedangkan perencanaan operasional yaitu rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan harian. Manajemen strategik adalah proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Terdapat tugas pendekatan strategi, yaitu yang pertama adalah pendekatan kebijaksanaan, kedua pendekatan inisial, dan ketiga pendekatan manajemen. Sekian presentasi saya mengenai rangkuman materi pengantar manajemen pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.